Shalom saudara, kita masuk sekarang kepada bab 6 dalam surat Wahyu, dan bab 6 memulakan siri penghakiman Tuhan. Ada 3 siri penghakiman Tuhan, yaitu 7 meterai, 7 bunyi sangkakala, dan 7 cawan kemurkaan Allah yang akan berlangsung dari bab 6 hingga ke bab 16. Dalam bab 6, kita akan lihat pembukaan 7 meterai. Ya, tapi dalam perkongsian ini, kita akan lihat 4 meterai yang pertama. Ya, mari kita lihat ayat pertama dalam bab 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi gurau, "Mari." Perhatikan bahwa Yesuslah yang membuka meterai. Ya, dan setiap kali meterai dibuka, penghakiman dilepaskan di atas bumi. Kita juga mendapati bahwa 4 makhluk terlibat dalam pembukaan 4 meterai pertama. Ya, kenapa 4 meterai ini? 4 meterai pertama dibezakan dengan meterai-meterai yang lain oleh penunggang kudanya. Dan keempat penunggang kuda ini ya telah diberi gelaran 4 penunggang kuda yang kiamat. Nah, kita lihat meterai yang pertama, kuda yang berwarna putih. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah penunggang kuda putih ini? Ada yang mengatakan itu adalah Yesus. Ya, karena apabila Yesus datang kembali kali kedua, dia akan menunggang kuda putih. Tapi ini tidak mungkin Yesus ya di sini. Ya, memang Yesus akan datang kembali menaiki kuda putih, tetapi penunggang yang di sini ini bukan Yesus. Petikan rujukan kita ialah Wahyu di bab 19 ya, yang dari ayat 11 hingga ke 16. Ya, di mana kita melihat Yesus menunggang kuda putih. Ia menggambarkan kedatangan Yesus yang kali kedua ya untuk menghakimi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, penunggang dalam meterai yang pertama di Wahyu 6 diberikan mahkota. Dan mahkota itu adalah Stefanos, yaitu kemenangan ya. Dalam Wahyu 19 pula ya, Yesus memakai banyak mahkota, bukan satu mahkota tetapi banyak mahkota yang melambangkan kedaulatan ya. Maka mahkota ini berbeza dengan mahkota penunggang pertama ya. Nah, penunggang Wahyu yang ke-6 bab 6 ini membawa panah ya. Dalam Wahyu 19 Yesus tidak disebut membawa panah. Yesus mempunyai pedang yang bermata dua yang tajam di mulutnya, dan dia memerintah dengan tongkat besi. Dan pelik juga kalau Yesus yang membuka meterai ya terpaksa turun dan naik semula, turun naik begitu ya untuk membuka meterai-meterai yang lain. Dan pada ketika ini, itu bab 6, belum lagi waktunya untuk kedatangan Yesus yang kali kedua. Ya, maka penunggang pertama ini, ya rupanya macam Yesus, tapi bukan Yesus. Kemungkinan penunggang pertama ini adalah Yesus yang palsu atau Mesias yang palsu ya. Dia adalah Yesus yang tiruan. Ya, perhatikan, dia membawa panah, tapi tidak ada anak panah. Dia akan menakluk bukan melalui keganasan, tetapi mungkin melalui cara yang persuasif ataupun memujuk. Ya, dia mungkin akan datang membawa kedamaian dan kemakmuran yang palsu. Ya, ingat bahwa iblis boleh melakukan penipuan besar
ya untuk menyesatkan umat pilihan Tuhan. Dalam Wahyu 13:13, iblis dapat melakukan tanda-tanda besar dan bahkan menurunkan api dari langit. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 19, iblis itu juga akan datang dengan kuasa, dengan tanda-tanda dan dengan keajaiban yang menyesatkan. Dan dalam 2 Korintus bab 11 ayat 14, iblis boleh mengubah dirinya menjadi malaikat terang. Nah, ini bermakna akan ada banyak penyesatan yang akan berlaku ya untuk memperdayakan hati orang ramai, termasuk orang percaya, ya seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24:24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, itulah sebabnya orang-orang percaya mesti sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan bijak. Ya, seperti yang Paulus katakan dengan tepat sekali ya dalam Efesus 5:15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama ya bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, dengan penyesatan ini juga ya akan datang penindasan ya terhadap orang Kristen. Ya, karena apabila kita tidak bersetuju dengan pandangan majority atau tidak mengikuti haluan orang ramai, ya kita akan dicap ya sebagai antisosial. Ya, tidak responsif, tidak prihatin, ya. Dan Anda akan melihat agama Kristen itu akan sering ditindas karena mengambil pendirian Alkitabiah yang kuat. Ya, meterai yang kedua ayat 3 dan 4 adalah kuda merah yang membawa peperangan ya, dan permusuhan atau konflik. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, penunggang pertama tadi kan, dalam meterai yang pertama, membawa penipuan, penyesatan, dan damai yang palsu. Ya, tapi dia akhirnya akan menunjukkan warna belang yang sebenarnya. Ya, kedamaian yang dijanjikannya itu tidak akan kekal. Ya, sebab penunggang kedua ini ya akan bergabung dengan penunggang pertama dan akan mengancam kedamaian itu dan mencetuskan perang. Ya, apabila peperangan berlaku, nah pasti akan ada banyak pembunuhan antara satu sama lain. Nah, lalu di hujung ayat 4 itu berkata kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Untuk buat apa? Untuk membunuh. Nah, inilah yang pernah dinubuatkan ya dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, ya. Tiba-tiba ditimpa kebinasaan. Nah, itulah masanya akan berlaku banyak keganasan dan pembunuhan. Meterai yang ketiga. Meterai yang ketiga ini adalah seekor kuda hitam yang membawa kekurangan dan ketidakadilan atau kelaparan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam
dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rosakkan minyak dan anggur itu. Apabila berlaku peperangan ya dalam meterai yang kedua tadi, maka akan terjadilah keadaan huru-hara kan? Ya, huru-hara selalunya berlaku selepas perang. Apa yang terjadi seterusnya? Barang-barang keperluan akan berkurangan dan harganya akan melambung tinggi. Jadi akan berlaku kekurangan barangan dan kebuluranlah akan terjadi. Nah, inilah yang terjadi dalam meterai yang ketiga ini, yaitu selepas saja peperangan dan pembunuhan dalam meterai yang kedua. Ya, dalam meterai yang ketiga ini, penunggang kuda hitam itu memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, kalau di zaman dahulu penimbang digunakan ya untuk mengukur dan mencatu makanan. Dan dalam ayat 6 tertulis ini, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rosakkan minyak dan anggur itu. Nah, jelai ini adalah bali ya, bali. Gandum, bali, minyak, dan air anggur adalah makanan utama di Palestina ya dan Asia Kecil di sana ya. Dan gandum biasanya digunakan untuk membuat roti. Ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak bali sedinar. Nah, kenyataan ini adalah untuk menggambarkan kenaikan harga barang asas dan kesusahan hidup. Nah, secupak gandum tidak akan cukup ya untuk menampung satu orang selama 1 hari. 1 dinar itu mewakili upah sehari ya bagi seorang pekerja biasa. Jadi Anda membayar 1 cupak gandum dengan upah sehari. Dan itu sangat mahal sekali ya. Ya, mari kita buat satu contoh pengiraan asas. Ya, katakan seorang yang berpendapatan sederhana hari ini ya mendapat gajinya 3.000 ringgit ya sebulan, 3.000 ringgit sebulan, yaitu kira-kira ya 100 ringgit sehari. Ya, 3.000 sebulan maka 100 sehari. Nah, itu gaji sehari 100 ringgit, dan bayangkan dengan 100 ringgit itu dia bayar untuk roti gandinya. Wah, sangat mahal kan? Ya, 100 ringgit untuk roti. Dan orang ini hampir tidak akan dapat menyediakan makanan yang cukup untuk dirinya sendiri. Dan bagaimana pula kalau keluarganya itu mempunyai 2 dan 3 atau 2 atau 3 anak? Ya, oleh itu, ya gaji harian seseorang hampir ya tidak akan dapat memberi makan kepada 3 hingga 5 orang. Hanya makan roti sajalah. Itu pun tidak ada makanan lain yang berkhasiat. Dan ini pasti akan membawa kepada keadaan kebuluran dan harga barang akan meningkat. Ya, seseorang itu hanya mempunyai uang, ya, uang yang cukup untuk makanan yang paling asas, dan tiada lagi yang tinggal untuk perkara lain, ya seperti membayar minyak, membayar gas, membayar bil elektrik dan air dan sebagainya. Nah, inilah mungkin maksud frasa janganlah rosakkan minyak dan anggur itu. Ya, semuanya ini adalah keperluan, tetapi tak mampu untuk mendapatnya. Ya, barang-barang yang lebih baik itu ya hanya tersedia untuk mereka yang mampu sajalah. Bermakna ya hanya mereka yang kaya yang boleh memperolehinya. Maka apa yang dapat kita lihat ialah yang kaya dan miskin akan menderita, tetapi yang miskin akan lebih menderita daripada yang kaya. Maka akan terjadinya
ketidakseimbangan sosioekonomi yang besar pada masa itu. Ya, jurang antara yang kaya dan yang miskin akan semakin melebar. Ya, nah apabila lapisan ya masyarakat miskin menjadi terdesak, ya desakan ini boleh mendorong mereka untuk melakukan keganasan dan juga menyebabkan rusuhan yang berbahaya. Ya, seperti yang pernah berlaku kepada negara jiran beberapa puluhan tahun yang lalu semasa kegawatan ekonomi. Nah, meterai yang keempat, ayat 78, yaitu seekor kuda pucat yang membawa kematian. Ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya saudara, ada dua perkara yang perlu kita perhatikan di sini ya. Yang pertama, penunggang kuda ini diberi kuasa daripada Tuhan ya untuk menjatuhkan kematian melalui 4 cara, yaitu melalui pedang, yaitu peperangan, ya, melalui kelaparan, melalui sampar, yaitu penyakit wabak ya, dan binatang buas. Ya, meterai yang kedua sebelum ini membawa peperangan dan kematian. Ya, diikuti dengan kelaparan dan kebuluran ya di meterai yang ketiga. Nah, ini pasti menyebabkan banyak kematian. Ya, mereka yang dapat melepaskan diri dari kematian melalui peperangan yang di meterai kedua mungkin akan mati kelaparan dalam meterai yang ketiga. Kalau mereka masih dapat bertahan dalam kelaparan, ya mungkin akan binasa akibat wabak penyakit dalam meterai yang keempat. Nah, ini bermakna penghakiman yang tidak dapat dielakkan, ya. Tetapi ini baru permulaan penghakiman Tuhan ke atas dunia. Yang paling buruk masih akan datang. Perkara yang kedua, walaupun penghakiman ini sangat berat, ianya terhad, ya terhad. Kematian hanya boleh mengancam nyawa seperempat dari penduduk-penduduk. Tidak lebih ya, hanya seperempat. Nah, di sini sekali lagi kita melihat kedaulatan Tuhan. Ya, sejak awal Tuhan telah mengawal, in control. Ya, bermula dari setiap meterai. Ya, di sini ya Tuhan memberi perintah untuk membahayakan hanya seperempat penduduk dunia. Nah, itu juga satu lagi sebab penunggang kuda putih dalam meterai yang pertama itu bukanlah Yesus. Karena penunggang itu berada di bawah kuasa Yesus yang membuka meterai. Nah, terdapat juga persamaan yang kuat antara 4 meterai ini dalam bab 6 dan kata-kata Yesus dalam Matius 24, yaitu khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Ya, Yesus menyebut tentang permulaan penderitaan. Ya, Mesias palsu kuda pertama dan damai yang palsu, yaitu meterai yang pertama itu sama atau sepadan dengan Matius 24 yang bermula dari ayat 3 ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Nah, ayat yang kelima ya. "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang."
Penerangan dalam teks ini memang sama dengan penunggang pertama dalam Wahyu, bab 6, yaitu Mesias palsu yang membawa kedamaian yang palsu. Metera yang kedua, yaitu peperangan dan permusuhan konflik, sepadan dengan Matius 24, yang ayat seterusnya 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Wow, belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kuda ketiga dalam bab 6 yang membawa kebuluran besar, wabak penyakit. Nah, ini sepadan dengan ayat seterusnya dalam Matius 24 ayat 7. Ya, yang berkata akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan Yesus berkata dalam ayat 8-nya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, kuda keempat dalam bab 6 yang membawa kematian kepada seperempat penduduk dunia. Nah, ini sepadan dengan Matius 24 ayat seterusnya, yaitu 9 dan 10. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, saudara, soalan yang ramai orang akan tanya, adakah keempat-empat metera ini sudah berlaku? Kalau jawaban saya ialah dua-duanya ya dan tidak. Ya, seperti ayat yang saya petik sebelum ini, yaitu perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya, kita mendengar tentang peperangan, kita telah mendengar tentang kebuluran dan banyak wabak penyakit. Dan dia masih lagi berlaku. Dan akan terus berlaku. Ya, dan akan meningkat lagi. Lihat saja sejarah dunia kita. Ya, ia dipenuhi dengan rekod buruk dan kejadian perang, kelaparan, dan wabak penyakit. Nah, perang dunia yang pertama, 41 juta orang dari pelbagai negara telah mati. Dan dalam perang dunia yang kedua, lebih daripada 60 juta orang mati. Dan Holocaust Nazi, ya, di bawah pemerintahan Hitler, telah membunuh lebih daripada 6 juta orang-orang Yahudi. Lagi ada peperangan yang lain seperti Pol Pot dari Kamboja, telah mematikan lebih daripada 2 juta rakyatnya sendiri. Mao Zedong dari Cina telah membunuh lebih daripada 30 juta orang. Ya, terdapat perang Vietnam, perang Korea, dan banyak lagi perang saudara. Dan senarai itu boleh diteruskan lagi. Ya, bagaimana pula dengan kebuluran dan wabak penyakit? Nah, dikatakan bahwa jumlah kematian akibat kebuluran dan wabak penyakit itu jauh lebih teruk lagi, ya. Nah, ramai daripada Anda kini mungkin telah mendengar tentang kematian hitam, ya, juga dikenali sebagai wabak bubonik. Bubonik yang bermula pada tahun 1330-an. Penyakit itu telah merebak ke Eropa dan Afrika Utara. Dan antara 75 dan 200 juta orang mati. Ya, dan dikatakan telah menghapuskan 1/4 hingga separuh penduduk seluruh Eropa. Wow. Nah, pada bulan Januari 1918, nah, apa yang dipanggil sebagai Spanish flu atau selsema Spanyol
menyerang tentara di utara Perancis. Dan dalam beberapa bulan saja kira-kira 500 juta ya telah dijangkiti dengannya, itu 500 milion orang dan hampir 1/3 daripada keseluruhan penduduk bumi. Penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV pada tahun 1980-an itu ini telah mematikan lebih daripada 30 juta orang ya akibat AIDS ya. Nah, ada lagi pandemik selsema H1N1 pada tahun 2009 telah menjangkiti seramai 1,4 bilion orang. Dan dalam dekad ini kita mempunyai penyakit Ebola, virus Zika, dan hari ini pandemik COVID-19. Di mana jumlah orang yang dijangkiti telah melebihi 544 juta dan kematian melebihi 6 juta orang. Maka saudara, apa yang kita lihat daripada semua rekod ini ialah peperangan, kebuluran, dan wabak penyakit akan menjadi perkara biasa. Ya, dalam kehidupan setiap orang, kita pasti akan mengalami, akan mendengar, atau dipengaruhi oleh peperangan, kabar-kabar tentang peperangan, dan wabak penyakit. Nah, bayangkanlah kalau seorang yang dilahirkan pada tahun 1900, apabila dia mencapai umur 14 tahun, ya, dia akan melalui peperangan dunia yang pertama yang telah membunuh 40 juta orang. Dan peperangan dunia pertama ini berakhir apabila dia berumur atau berusia 18 tahun. Dan tidak lama selepas itu terjadilah selsema Spanyol merebak, membunuh lebih daripada 500 juta orang. Nah, jika dia masih hidup pada usia 39 tahun, wah, Perang Dunia Kedua bermula dan membunuh 60 juta orang lagi. Dan pada Holocaust Nazi, ya, pada tempo yang sama itu telah membunuh 6 juta orang Yahudi. Dan Perang Dunia yang Kedua berakhir apabila dia berumur 45 tahun. Nah, pada usia 58 tahun, selsema Asia merebak dan membunuh 2 juta orang. Pada usia 68 tahun, wabak selsema Hong Kong yang merebak dan membunuh 1 juta orang. Nah, saudara, datuk dan nenek kita telah terselamat daripada banyak peperangan dan wabak penyakit. Ya, kehidupan memang tidak mudah bagi mereka. Namun, mereka tidak pernah kehilangan kegembiraan hidup. Amin. Dalam seumur hidup, setiap orang akan ada peperangan dan wabak penyakit. Penganiayaan juga akan berlaku untuk semua orang Kristen atau ramai orang Kristen, dan penganiayaan ini akan bertambah dengan intensiti yang lebih besar. Tetapi bolehkah Anda bayangkan, ini hanya permulaan penderitaan, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, mungkin inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata dalam Kisah Para Rasul 14:22, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, itulah sebabnya saudara, kita perlu sangat yakin bahwa kita berdiri di atas dasar yang kukuh, ya, keselamatan yang pasti, dan iman kita itu adalah benar. Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus bab 13 ayat 5. Dengar ini ya, saudara. Ini sangat penting. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Ya, saudara, peperangan, kabar-kabar tentang peperangan, kematian, dan wabak penyakit
Semuanya ini akan menjadi sebahagian daripada kehidupan, ya, norma kehidupan. Tetapi jangan biarkan semua ini menyebabkan kita takut. Ya, saudara dengar ini ya. Daripada ditakluki oleh ketakutan, ya biarlah takut akan Tuhan terlebih dahulu menakluki kita. Amin. Takut akan Tuhan. Jangan ditakluki ketakutan. Ya. Dan satu lagi perkara yang sangat penting ialah biarlah firman Tuhan menguasai kita. Dan biarlah janji-janjinya memenuhi kita. Nah, contohnya Yesus berkata dalam Yohanes 16:33 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku ya, Saudara, damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Jangan gelisah ya, jangan takut. Kenapa? Sebab Yesus berkata dalam ayat ini, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya, Saudara. Jangan takut, jangan gelisah. Nah, juga ayat yang terakhir dalam Wahyu 5 bab 5. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka meterai gunung kitab itu. Saudara, kita masih mempunyai seorang raja yang duduk di atas takhta. Dia telah menang. Dia telah menakluki. Amin. Ya, Saudara. Sesungguhnya Tuhan telah memberi kita banyak terang petunjuk ya untuk menolong kita mengharungi kehidupan ini dengan segala kepayahannya, dengan segala kesusahannya yang akan menimpa dunia. Ya, Saudara, ikutlah terang itu ya. Ikutlah terang petunjuk yang Tuhan telah berikan kepada kita supaya kita tidak akan berjalan dalam kegelapan dan ketakutan. Ya, seperti yang Yesus pernah berkatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, apa yang kita belajar hari ini tentang 4 meterai itu bukannya untuk membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih bersedia untuk menghadapi apa yang akan datang. Amin. Ya, tidak ada gunanya kalau memberitahu semua ini pada hari sudah mau kiamat. Ya, ya akan terlambat. Tuhan memberi kita firman-Nya. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Dan kini kita boleh memahami apa yang berlaku di dunia dan tidak macam terkejutlah ya. Ya, kita dapat melihat dunia sekarang dari perspektif Alkitab ya, bukan dari perspektif manusia. Sekarang kita lebih memahami dunia sebab kita sekarang melihat dunia dari perspektif Alkitab. Ya, semua ini ya untuk menyedarkan kita untuk memeriksa diri sendiri, ya, untuk tetap setia dan untuk lebih sungguh-sungguh ya dalam kehidupan kita bersama Tuhan dan mengongsikan Injil dan kebenaran kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Amin. Ya, Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memaklumkan kepada kami apa yang terjadi dan apa yang akan datang. Supaya ya Tuhan, kami menjadi lebih bersedia menghadapi segala-galanya dan tidak mudah terganggu atau rasa gelisah atau takut. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus menjadi setia, terus menjadi teguh dalam iman kami. Ya, kami sadar Tuhan, iman kami haruslah yang benar dan bukan sekadar yang superficial atau cetek. Ya, sebab kalau tidak, kami tidak akan dapat tahan uji. Maka Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami Tuhan untuk sentiasa menyelidiki hati kami. Apakah kami hidup benar dan berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kami juga sadar Tuhan, kami harus hidup sebagai orang yang bijak.
dan pergunakanlah waktu yang ada dengan bijak, karena hari-hari ini adalah jahat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Bapa atas kesetiaan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Ya saudara, jagalah hati kita ini ya supaya sentiasa merindukan Tuhan dan mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia dan nafsu kedagingan kita. Apabila kita tidak dapat merasakan kerinduan ini, kasih untuk Tuhan, cepat-cepatlah ya saudara, kembali ke pangkuan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang bertakhta. Amin. Ya terima kasih saudara. Semoga Tuhan terus memberkati dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.